Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sesuai dengan keputusan pembatalan haji oleh pemerintah demi kesehatan dan juga keselamatan umat, Kerajaan Arab Saudi juga menutup keran jamaah haji tahun ini. Namun polemik liar soal pembatalan haji sudah terlanjur liar dan mengarah fitnah. Sesuai dengan ajaran Islam, sebagai umat sudah sebaiknya untuk bertabayun dan juga berprasangka baik guna menghindari fitnah yang keji. Lalu bagaimana kita menghindari polemik dan juga fitnah soal pembatalan haji? Kita telah terhubung dengan tokoh agama Islam, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kita ingin mendengar sebetulnya bagaimana tanggapan Ustadz terkait dengan kembali tidak adanya kuota bagi jamaah haji internasional tahun ini. Terima kasih. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, kita harus yakini bahwa manusia hanya punya usaha, selebihnya Allah punya kuasa. Ya, Ustadz, saya sudah nyetor. Ustadz, saya sudah ngantri 20 tahun. Fisik saya sehat, ilmu saya sehat. Ini sudah 2 tahun kok tidak berangkat lagi. Inilah wujud nyata yang disebut la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah tertundanya pelaksanaan ibadah haji bagi yang sudah naik porsinya tahun ini, satu, hikmah kesabaran. Bukankah sabar itu menjadi ladang amal? 2, hikmah untuk lebih memperdalam ilmu tentang haji. Jadi belajar, makin lama makin waktu, makin sempurna ilmu kita. Yang ketiga, hikmah tentang persiapan fisik. Nah sekarang, kenapa seperti disampaikan mbaknya tadi? Ada kegaduhan. Ini karena ketidaksabaran. Mestinya, kalau ini disikapi dengan sabar, tidak ada persoalan. Ya. Sekarang memang ada sekelompok manusia yang selalu mencari-cari kelemahan dan sisi kekurangan pemerintah, sehingga selalu menunggu-nunggu apa nih kesalahannya. Nah, akhirnya dibuatlah cerita-cerita yang menyebarkan fitnah. Fitnah itu ya sangat kejam, ya lebih kejam daripada pembunuhan, kata Nabi, al-fitnatu asaddu minal qatl. Ya. Ya Ustadz, ini kan polemik terus bermunculan begitu ya, hingga berujung pada berita bohong yang terus berkembang. Nah sebetulnya menjadi pertanyaan adalah mengapa masyarakat itu masih begitu mudah untuk mempercayai berita bohong ini Ustadz? Selain tadi di sisi lain bahwa Ustadz mengatakan memang ada pihak-pihak tertentu yang selalu ingin menjatuhkan pemerintah ini. Ya, ini tingkat edukasi. Maka semua orang-orang yang berkaitan dengan penyebaran konten-konten di media sosial seperti selebgram, kemudian YouTuber, hendaknya membuat konten-konten yang berisi edukasi tentang media. Ya, sangat disayangkan masyarakat kita ini meninggalkan ajaran Islam ketika menerima sebuah berita. Apa itu? Fatabayyanu. Hendaklah kalian mengklarifikasi, atau bahasa jurnalistiknya check and recheck. Sebagian masyarakat kita ini begitu menerima di grup-grup WhatsApp, dia tidak cek dulu, lihat itu kontennya. Apalagi berita-berita online, kadangkala judulnya sensasi, isinya lain. Tujuannya apa? Agar webnya, agar situsnya dikunjungi. Sehingga mereka membuat berita tidak lagi mengedukasi masyarakat, tetapi lebih mengejar kepada berapa banyak pengunjungnya. Tidakkah kalau dia mengejar target pengunjung berkaitan dengan pengiklan, sehingga mengabaikan fungsi media massa edukasi. Oleh karena itu masyarakat harus cerdas. Bagaimana cerdasnya melihat konten-konten di media sosial? Satu, lihat siupnya, izinnya berita online itu. Yang kedua, lihat lagi judulnya apa sesuai dengan beritanya. Seperti yang paling banyak beredar itu kan, Malaysia mendapat penambahan 10.000 jamaah. Ternyata dalam pembahasan itu Perdana Menteri Malaysia menjelaskan apabila berhasil sukses menangani COVID. Tapi ternyata dihilangkan itu kalimat sukses menangani COVID. Dan buktinya Malaysia sekarang lockdown dan semua negara tidak mendapat kuota atau tidak mendapat visa undangan haji. Ini karena kita tidak cerdas dalam menelidik ataupun membaca berita-berita online. Saudaraku, hati-hati, apalagi hanya meme-meme ya. Kadangkala kita melihat
artikel-artikel tulisan yang tidak jelas sumbernya. Bisa jadi sumber yang menulis ini adalah orang-orang yang memang senang memelihara kegaduhan. Karena kalau tidak gaduh, dia tidak dapat apa-apa. Nah, kunci dari semua ini adalah kesabaran. Baik, Ustadz, tapi kan di sisi lain bahwa ini sudah terlanjur dipercayai oleh segelintir orang begitu, bahwa berkaitan dengan utang Indonesia lah, terlebih dikatakan dana haji ini diselewengkan untuk infrastruktur dan sebagainya. Nah, menurut Ustadz, apakah kalau kita lihat dari sisi pemerintahnya sendiri ini masih kurang transparan untuk terbuka terhadap publik terkait dengan pengelolaan dana haji ini atau bagaimana? Ya, mohon maaf. Meskipun ini berat dan tidak enak buat kita dengar, tapi saya harus sampaikan. Kesalahan pemerintah pada saat itu adalah terlalu cepat mengambil keputusan, mengumumkan bahwa ini ada pembatalan. Andai saja pemerintah mengambil langkah seperti kemarin, tahun lalu, menunggu, tidak perlu terlalu cepat menyampaikan pernyataan, sehingga jeda dari keputusan pemerintah dengan keputusan Arab Saudi ini yang beberapa saat dimanfaatkan oleh golongan-golongan pembenci. Andai saja diamankan, kita menunggu pemerintah Saudi, dan pada akhirnya pemerintah Saudi membuat keputusan bahwa tidak ada negara dari luar Saudi yang bisa meneruskan ibadah haji. Nah, sekarang sudah terlanjur seperti ini, maka memang harus terutama BPKH transparan dalam menyampaikan pengelolaan dana haji. Saya setelah melihat kegaduhan ini, mendengar kegaduhan ini, saya mengundang salah satu dewan pengawas BPKH, Bapak Haji Abdul Padu. Saya ajak berdiskusi bagaimana sebenarnya ini. Beliau sampaikan secara transparan bahwa saya menyampaikan pertanyaan, siapa tahu data yang terungkap di webnya BPKH hanya angka saja, tidak ada duitnya di rekening. Beliau katakan, Ustadz, kami selalu diperiksa oleh BPK. Ustadz bisa juga mempertanyakan langsung di bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan itu dana haji ada sampai sekarang ini. Karena aturan undang-undang tentang pengelolaan dana haji, pasal 46, di situ sangat dijelaskan. Per pasalnya dijelaskan pasal 46, dana yang diinvestasikan tetap harus liquid 2 kali pelaksanaan ibadah haji. Artinya seperti ini, kalau dalam 1 tahun pelaksanaan ibadah haji 7 triliun misalnya dana yang digunakan 1 kali haji, maka BPKH wajib menyimpan 14 triliun untuk dana pengamanan haji. Dan ini banyak yang termakan hoax bahwa habis dana digunakan untuk infrastruktur. Ini juga tidak bisa disalahkan sebab pejabat negara pernah ngomong dan menyampaikan ke publik bahwa ini ada waktu pertama kali dilantik BPKH bahwa ini ada dana haji sekitar 90 triliun sangat baik dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. Itu pada saat itu dinyatakan, dan memang inilah yang menjadi sumber asumsi masyarakat, opini masyarakat untuk membentuk keyakinan bahwa dana haji yang dipergunakan untuk investasi infrastruktur. Padahal menurut amanah undang-undang ada syarat-syarat untuk berinvestasi. 1, investasinya harus sesuai syariah. 2, investasinya nirlaba. 3, didasarkan atas kehati-hatian. Ada asas-asas yang harus dilakukan. Saya pelajari tentang undang-undang BPKH ini. Dan ternyata ada hoax. Sehingga dibutuhkan kearifan untuk menerima informasi. Jangan sampai informasi yang kita terima sesat, akhirnya kita sebarkan, bisa berujung pada pidana, menyebarkan konten-konten kebencian dan berita bohong. Baik, dari sisi pemerintah artinya memang harus evaluasi juga untuk terus transparan begitu ya, agar tidak ada menimbulkan prasangka di tengah masyarakat. Tapi juga dari sisi kita bagaimana untuk bisa terus bertabayun. Nah, penting juga adalah peran dari tokoh agama, Ustadz. Bagaimana mengajak para tokoh agama untuk bisa selaras, mengajak bertabayun, untuk tidak mudah lagi percaya dengan berita-berita bohong ini. Betul. Dalam kaitan itulah, saya insya Allah dalam waktu dekat, saya akan mempertemukan di medsos, di akun saya, Pak Tamsil Lingrung, yang ada 2 tulisan beliau tentang dana haji dan infrastruktur, dengan Ketua BPKH Anggito Abimayu. Ini demi untuk menyebarkan berita tabayun tadi, saling mempertemukan kedua belah pihak yang kompeten
Karena banyak yang berbicara di media sosial, sumbernya tidak jelas, sumbernya katanya. Tidak boleh. Maka yang perlu dipertemukan dua belah pihak yang betul-betul kompeten di dalam membahas masalah ini. Baik, terima kasih Ustadz Das Latif sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.